Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami tentang materi General Purpose Power Tools. Presentasi ini merupakan tugas maintenance practice yang diberikan oleh Bapak James Siregar kepada kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak James Siregar SSIMT yang telah membantu dan membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tugas ini. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Ahmad Hafiz Al-Fawas, yaitu dengan saya sendiri, NIT 3431 90 10 28. Yang kedua ada Swandi Adiwinata dengan NIT 3431 90 10 30. Yang ketiga ada Novelin Teresia Situmorang dengan NIT 3431 90 10 32. Yang terakhir ada Irfan Ramadan NIT 3431 90 10 34. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan power tools, kemudian apa hal-hal yang harus diperhatikan sebelum mengoperasikan dan menggunakan power tools, serta juga kami akan menjelaskan macam-macam dan kegunaan dari masing-masing power tools tersebut. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian power tools. Power tools adalah peralatan yang sumber tenaganya bukan dari manusia, tetapi dari sumber listrik atau elektrikal atau udara bertekanan yang disebut juga dengan pneumatik. Power tools harus dioperasikan dengan baik dan hati-hati, karena dapat menimbulkan cedera, bahkan kematian, apabila dioperasikan tidak dengan cara yang benar. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita menggunakan atau mengoperasikan power tools, kita harus mengetahui apa safety device dan juga perangkat-perangkat keselamatan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kerja. Tujuannya agar kita dapat terhindar dari kecelakaan saat bekerja. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan power tools. Yang pertama, orang yang mengoperasikan power tools harus terlatih dan telah memiliki izin untuk menggunakannya. Jadi, tidak sembarang orang yang dapat menggunakan atau mengoperasikan power tools. Yang kedua, semua pelindung harus terpasang dengan aman. Tujuannya yaitu agar kita terhindar dari kecelakaan saat bekerja dan juga untuk memproteksi diri kita serta lingkungan kerja kita. Yang ketiga, pastikan tidak ada bagian tubuh ataupun pakaian yang bersentuhan dengan mesin yang bergerak. Yang keempat, baju pelindung harus terikat kencang dengan ikatan leher. Jika dipakai, harus diselipkan atau lepas. Ini tujuannya agar nanti ikatan leher ataupun tali-tali yang ada di baju kita tidak mengenai mesin yang bergerak, yang dapat mencelakakan bahan tubuh kita. Yang kelima, semua perhiasan harus dilepas, termasuk cincin, gelang, anting, dan lain sebagainya. Tujuannya agar perhiasan ini tidak mengganggu dan mencelakakan kita saat bekerja. Yang keenam, safety goggles atau kacamata pelindung harus digunakan untuk menghindari mata terkena risiko debu. Jadi saat kita bekerja pada pekerjaan yang menggunakan risiko debu seperti drilling, failing, dan lain sebagainya, kita harus menggunakan safety goggles agar mata kita terlindung dari debu tersebut. Yang selanjutnya, bila memungkinkan, pemadam api sudah tersedia dan mudah untuk diambil. Jadi tujuannya agar saat bekerja jika terjadi kebakaran, kita dengan mudah mengakses dan mengambil fire extinguisher atau pemadam api sehingga api dengan cepat untuk dipadamkan. Selanjutnya, safety mat atau alas pelindung harus tersedia di tempat di mana power tools diletakkan.
Tujuannya agar melindungi si power tools tersebut dan juga lantai atau alas yang digunakan untuk meletakkan si power tools. Yang terakhir, mesin-mesin yang menunjukkan tanda warning harus diperiksa yang menunjukkan bahwa itu tidak aman untuk digunakan. Jadi, saat mesin-mesin yang akan kita gunakan menunjukkan tanda warning, sebaiknya kita harus memeriksa dulu apakah mesin ini baik atau tidak untuk digunakan. Selanjutnya, ada macam-macam power tools. Berikut ada beberapa macam power tools yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Yang pertama ada electric and pneumatic drill. Yang kedua power saw. Ketiga grinders. Keempat nibblers. Yang terakhir ada rivet gun. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama mengenai electric power drill. Electric power drill adalah drill yang menggunakan arus listrik sebagai sumber tenaganya. Macam-macam electric drill. Yang pertama ada electrically power pillar drill. Digunakan untuk heavy duty drilling task atau pekerjaan drill yang berat, seperti pekerjaan drill yang membutuhkan ukuran drill yang besar dan penahan benda kerja yang kuat. Jadi untuk electrical power pillar drill ini digunakan untuk melubangi atau mendrill benda kerja yang membutuhkan ukuran drill yang besar. Electric pillar drill ini tidak dapat dibawa kemana-mana atau disebut juga dengan fixed drill. Selanjutnya yaitu electrically power hand drill. Drill ini digunakan apabila benda kerja tidak dapat dibawa ke fixed power drill dan digunakan jika tidak ada risiko kebakaran dari bahan atau uap yang mudah terbakar. Drill ini sangat berisiko mencederai tangan. Jika digunakan dengan benar, bisa sangat aman. Jadi, electrically power hand drill ini digunakan apabila benda kerja tidak dapat dibawa ke electrical pillar drill yang dapat kita lihat pada slide sebelumnya. Jika tidak bisa dibawa ke power pillar drill ini. Dan juga untuk electrical power hand drill ini digunakan pada tempat yang tidak ada risiko kebakaran dari bahan atau uap yang mudah terbakar. Dan pastikan sebelum kita menggunakan power hand drill, pastikan kita menggunakan safety gloves agar tangan kita terlindung. Jadi di sini kita dapat melihat gambar dari electrical power hand drill beserta bagian-bagiannya. Di sini ada cak yang digunakan untuk memegang mata bor atau drill bit. Di sini ada mata bor atau drill bit. Di sini ada trigger switch yang digunakan untuk memutar cak. Jadi saat kita menekan trigger switch ini, cak akan di sini berputar dan dapat memutar mata bor. Di sini juga ada pengunci atau lock trigger lock. Jadi kita tidak perlu berulang-ulang untuk menekan trigger switch apabila kita akan melubangi dengan waktu yang agak lama atau melubangi dengan ukuran kedalaman yang sedikit panjang. Di sini ada pistol grip handle digunakan untuk memegang si drill ini sendiri. Dan ini ada slot penyimpan caki atau di sini juga kunci penyetel cengkam atau caki. Caki ini digunakan untuk memutar si cak apabila kita akan membuka atau mengunci si mata bor. Di sini ada slot penyimpanannya agar tidak mudah hilang. Dan di sini ada pelindung kabel listrik digunakan untuk melindungi kabel dari risiko putus ataupun risiko korsleting. Next ke slide selanjutnya. Kita yang kedua akan bahas tentang pneumatic power drill. Yaitu drill yang menggunakan pneumatik atau udara bertekanan sebagai sumber tenaganya. Pneumatik yang pertama yaitu pneumatic power hand drill. Drill ini digunakan pada pekerjaan tertentu tergantung pada akses pekerjaan tersebut. Ada 3 tipe pneumatic hand drill yang digunakan. Yang pertama yaitu straight drill. Drill ini memiliki cak dan kunci konvensional yang dapat menerima putaran drill hingga 5 mm
dan memiliki push button operation. Drill ini dapat digunakan pada pekerjaan yang memungkinkan akses langsung secara lurus. Jadi maksud dari putaran drill hingga 5 mm ini, si straight drill ini dapat kita pasangkan ukuran mata bor atau mata drill hingga ukuran 5 mm. Jadi 5 mm maksudnya di sini adalah ukuran maksimal dari mata bor atau drill bit yang dapat kita pasangkan pada drill ini. Dan juga untuk straight drill ini dia menggunakan sistem push button operation. Jadi maksudnya untuk memutar si cak ini, si cak yang ada di sini, kita dapat menekan si push button operation yang ada di atas ini. Jadi saat kita menekan push button operation yang ada di atas ini, si cak ini akan berputar dan dapat memutar mata drill. Oke, selanjutnya ada angel drill. Digunakan apabila posisi titik yang akan dilubangi tidak memungkinkan untuk menggunakan straight drill. Tipe head yang biasa digunakan pada angel drill adalah angel dan offset head drill. Kedua tipe tersebut dapat menerima putaran drill hingga ukuran diameter 4,8 mm. Jadi si angel drill ini dapat kita pasangkan ukuran mata drill atau drill bit hingga ukuran 4,8 mm. Jadi penggunaan angel drill ini saat kita akan bekerja pada suatu objek yang tidak memungkinkan untuk menggunakan si straight drill. Dapat kita lihat straight drill pada slide sebelumnya. Jadi penggunaan angel drill ini contohnya pada saat kita akan melubangi satu titik yang ada pada sebuah celah, yang sehingga straight drill tidak bisa masuk pada celah tersebut, sehingga kita menggunakan angel drill. Dapat dilihat ini, teman-teman dapat melihat gambar dari angel drill. Dia mempunyai sudut siku di ujungnya. Oke, yang terakhir pistol grip drill. Mempunyai standar cak dan kunci pengatur cak. Dapat menerima putaran drill hingga ukuran diameter 8 mm dan mempunyai trigger operation. Pengoperasian menggunakan pelatuk. Jadi si pistol grip drill ini dapat kita pasangkan hingga ukuran 8 mm. Pistol grip drill ini adalah bentuk umum yang biasa kita lihat pada pneumatic power drill biasanya. Di sini menggunakan trigger operation yang sama seperti yang di electrical hand drill tadi. Jadi saat kita menekan si trigger ini, cak yang akan di sini berputar sehingga dapat memutar mata drill. Baiklah, sekian pembahasan tentang electrical dan pneumatic power drill. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Suandi Adiwinata Lumban Raja, yang akan membahas tentang grinders. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Suandi Adiwinata Lumban Raja. Saya dari kelas 3 Bravo. Saya akan melanjutkan materi pembahasan dari kelompok 4 yang sebelumnya di materi pertama yang sudah disampaikan atau sudah dijelaskan oleh teman kami Hafiz. Jadi di sini kami mendapat materi tentang General Purpose Power Tools atau bagaimana cara penggunaan dari tools-tools tersebut, baik menjelaskan berupa bahan pembuatan tools, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, macam-macam tools dan jenisnya masing-masing. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya mendapat materi yang kedua yaitu tentang gerinda. Jadi saya akan menjelaskan apa arti gerinda dan bagaimana cara kerjanya. Oke, di slide pertama di sini tentang gerinda, materi yang saya miliki. Oke, grinders atau gerinda. Mesin gerinda adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan permukaan yang halus dan dapat mencapai ketelitian yang tinggi. Alasan mesin gerinda dapat mengerjakan benda kerja dengan ketelitian yang tinggi dikarenakan depth of cut atau DOC dalam penggerindaan dapat diatur yaitu sebesar 2 hingga 5 mikron. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada tentang tipe gerinda. Ada dua jenis bahan utama untuk roda gerinda, yaitu aluminium oxide dan yang kedua silikon carbide. Penjelasan yang pertama, aluminium oxide digunakan untuk menggiling atau menghaluskan material yang keras seperti baja, besi tempah, dan perunggu tangguh.
Bahan-bahan ini dianggap memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Ini adalah abrasif yang paling umum digunakan dalam roda gerinda. Ya, teman-teman bisa lihat yang paling atas itu gambar dari aluminium oxide. Oke, pembahasan tentang yang kedua, tipe gerinda yaitu silicon carbide grinding. Digunakan untuk menggiling atau menghaluskan material yang lunak seperti aluminium, kuningan, perunggu, dan digunakan juga pada sebagian besar logam non ferros. Jadi yang di sini ada gambar yang kedua yang di bawah itu tentang gambar silicon carbide grinding. Oke, slide selanjutnya. Bentuk roda gerinda. Roda gerinda dibuat dalam berbagai bentuk. Setiap bentuk dipilih untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang pertama, seperti gambar di samping, cylindrical wheel adalah jenis yang paling umum. Yang kedua, strike cup dirancang untuk memotong pinggiran dan permukaan samping pada saat yang sama. Yang ketiga, disc wheel. Yang keempat, flared cup wheel. Teman-teman bisa lihat gambarnya di sini. Inilah macam-macam bentuk roda gerinda. Sini sudah ada gambarnya, jadi teman-teman bisa lebih memahami. Jadi tidak hanya membayangkan. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini. Next, slide selanjutnya. Konstruksi. Wheel pada gerinda terdiri dari dua komponen, yaitu abrasif dan obligasi. Cara kerja abrasif sama seperti pemotong, dan obligasi dipasang bersama abrasif secara bersamaan untuk pengerat atau lem pada butir abrasif. Jadi teman-teman bisa lihat gambar di sebelah kanan ini. Di situ teman-teman bisa lihat tanda panah. Jadi teman-teman bisa memahami bagian mana yang abrasif, bagian mana bond atau pengikat. Dan di sini juga saya menambahkan ada gambar por. Jadi teman-teman bisa melihat apa itu komposisi-komposisi konstruksi yang ada pada roda wheel. Oke, next selanjutnya itu bonding. Fungsi bonding adalah untuk menyatukan semua butiran abrasif menjadi wheel atau roda. Pada gerinda ada 6 jenis bonding, yaitu yang pertama vitrified, resinoid, rubber, silex, silikat, dan metal. Tipe vitrified jenis ini yang paling umum digunakan pada sebagian besar abrasif. Pada resinoid bond, sintetik resin digunakan untuk menyatukan butiran abrasif. Resinoid bond wheel menghasilkan permukaan akhir yang tinggi. Memilih tipe yang tepat pada roda atau wheel adalah salah satu pilihan yang lebih sulit untuk dibuat. Penting untuk diingat bahwa semua butiran abrasif itu keras, dan kekerasan pada roda atau wheel gerinda mengacu pada kekuatan bondingnya, bukan kekuatan butiran pada abrasif. Jadi seperti di slide sebelumnya, kita bisa lihat gambar di sini. Jadi yang paling utama itu adalah bond, pengikatnya, bukan kekuatan atau kekerasan abrasif. Jadi bond di sini sangat berperan penting sebagai mengikat abrasif yang berfungsi nantinya saat penghalusan. Jadi abrasif itu tidak gampang lepas dari roda atau wheel. Oke, next. Struktur. Struktur mengacu pada ruang mikroskopis antar butiran abrasif dan bonding. Jika jarak butir abrasif dekat satu sama lain, maka roda atau wheel adalah roda yang terstruktur dengan padat. Jika struktur jaraknya adalah relatif lebar, maka wheel memiliki struktur terbuka. Roda yang memiliki struktur terbuka memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghilangkan atau menghaluskan material pada benda kerja daripada roda padat. Struktur ditunjukkan oleh numerical rating, tetapi penggunaannya opsional. Akhirnya, jenis ikatan ditunjukkan oleh singkatan dari jenis ikatan yang digunakan. V untuk vitrified, S untuk silikat, dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada gambarnya di sebelah kanan. Yang A itu struktur renggang yang sebelah kanan. Teman-teman juga bisa lihat bagian-bagian butiran abrasif, perekat atau bonding tadi, dan pori-pori atau sela-selanya. Jadi yang kedua itu tentang struktur rapat. Yang itu B yang sebelah kanan, teman-teman bisa lihat gambar di sini. Oke, pembahasan selanjutnya next. Setiap gerinda dilengkapi dengan label kertas yang terletak di permukaan roda. Label tersebut sebagai pemberi informasi mengenai komposisi roda. Dengan sistemnya adalah menunjukkan serangkaian angka dan huruf yang mengkodifikasi komposisi roda. Huruf pertama menunjukkan jenis abrasif yang digunakan. Menggunakan huruf A untuk aluminium oksida,
C untuk silikon karbida. Selanjutnya, pabrikan akan menunjukkan grain size dengan angka yang sesuai menunjukkan ukuran kasar, sedang, atau halus. Kelasnya ditunjukkan dalam bentuk alfabet dengan nilai terhalus menjadi ujung alfabet, dan Z adalah ukuran yang paling kasar atau keras. Memberikan contoh gambar di sana, aluminium oxide A sudah tertera di situ, itu exact kind of abrasive. Teman-teman bisa lihat di sana sudah ada tertera penjelasannya, baik tentang kekerasan, tipe abrasif, dan tipe bondnya. Oke, selanjutnya, roda terkadang memiliki warna, dan warna yang berbeda dapat mewakili tipe roda. Kode warna berikut akan berlaku untuk bahan dan proses terbaik untuk setiap roda. Yang pertama di sini ada white aluminium oxide, digunakan pada steel dan mold steel. Dan warna yang kedua yaitu pink or blue aluminium oxide, digunakan pada alloy tool steels. Yang ketiga, off white atau light gray monocrystalline aluminium oxide, digunakan pada baja berkecepatan tinggi. Yang keempat, ada warna light blue synthetic aluminium oxide, berfungsi pada semua ferrous material, digunakan dalam aplikasi produk tinggi. Yang kelima, gray mixed aluminium oxide, digunakan pada centerless atau cylindrical applications. Dan yang terakhir adalah warna green silicon carbide, digunakan pada non-ferrous material. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4. Yang materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang dibawakan oleh kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novelin Teresia Situmorang dengan NIT 3431901032. Saya dari kelas TPPU 3 Bravo. Di sini saya akan membahas kelanjutan dari judul materi kami, yaitu General Purpose Power Tool. Di sini yaitu power saw. Power saw itu terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama cat saw, di mana cat saw ini adalah gergaji dengan mempunyai daya tinggi yang tersedia dalam versi listrik ataupun pneumatik. Cat saw ini dapat memotong logam hingga sampai setebal 1 inci. Tetapi di mana cat saw ini juga seringkali membutuhkan operasi 2 tangan. Yang kedua yaitu reciprocating saw. Reciprocating saw ini adalah sebuah mesin gergaji yang dapat memotong besi, pipa, kayu, dan lain-lain dengan halus dan mudah. Tetapi ada juga fungsi dari gergaji reciprocating ini, yaitu dapat menggantikan fungsi dari linggis dan palu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang nibblers. Nibblers ini adalah alat yang digunakan untuk memotong kasar lubang berukuran kecil hingga sedang pada skin, radio sasis, panel instrumen, dan sheet ringan lainnya. Nibbler ini juga dapat dioperasikan dengan tangan, tetapi dengan jenis yang umum digunakan adalah power nibbler yang ditenagai oleh listrik ataupun pneumatik. Mesin nibbler ini beroperasi dengan menggunakan pukulan belasan untuk memotong alur dari logam dengan potongan kecil yang disebut juga nibbles. Lubang-lubang yang telah dipotong tersebut atau nibbler harus dikikir menggunakan file dan dibersihkan hingga batas terakhir lubang. Adapun kekurangan dari power nibbler itu adalah sangat sulit dikendalikan jika tidak dipegang dengan aman oleh operator. Sehingga jikalau kita sedang memegang nibbler tersebut harus memiliki ketelitian dan keterampilan yang sangat diperlukan untuk mengambil keuntungan dari manfaat nibbler ini. Yaitu nibbler ini memiliki kelebihan ya dapat memotong logam dengan cepat di celah yang sempit.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Saya dari kelas TPPU 3 Bravo. Saya akan menjelaskan pengertian dari rivet gun. Rivet gun adalah alat yang digunakan untuk memukul dan menekan rivet pada proses riveting. Riveting adalah proses penggabungan dua part logam tanpa proses pemanasan. Macam-macam rivet gun. Yang pertama, pneumatically powered riveting gun merupakan rivet gun yang menggunakan pneumatik sebagai sumber tenaganya. Proses kerja pneumatic rivet gun. Yang pertama, apabila trigger ditekan, udara bertekanan akan masuk ke dalam sliding valve dan menggerakkan piston untuk menekan rivet set. Yang kedua, ketika gerakan piston ini sudah mendekati ujung langkah gerakannya, maka apport akan menutupi valve sehingga piston ini akan kembali pada posisi semula. Yang ketiga, proses ini berlangsung secara otomatis berulang kali selama trigger ditekan. Pneumatic rivet gun terbagi dua, yaitu yang pertama, short stroke, tipe gun dengan langkah kerja yang cepat dan menghasilkan pukulan yang ringan. Biasanya digunakan untuk ukuran rivet 3/32 atau 1/8 dan bodinya terbuat dari aluminium alloy ringan. Yang kedua, long stroke, tipe gun dengan langkah kerja yang lambat dan panjang serta menghasilkan pukulan yang kuat. Tipe ini digunakan untuk memukul rivet yang ukurannya lebih besar dan terlalu berat jika digerakkan oleh tipe short stroke. Yang kedua, pneumatic rivet squeezer adalah riveting tools yang digunakan dalam aircraft construction sebagai pemasangan rivet. Perbedaannya dengan riveting tools yang lain, squeezer rivet ini bekerja dengan cara menekan dari kedua sisi atau dipres atau diremas, bukan dengan cara dipukul atau ditarik. Sekian presentasi dari saya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.